Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Zainal Abidin, dosen ilmu keperawatan Stikes Insan Cendekia Husada Bojonegoro. Kali ini di channel Iksada TV Kampus Ungu, saya akan berbagi tips terkait mudah untuk melakukan terapi hipnosis atau yang lebih dikenal dengan terapi hipnotis atau hipnoterapi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah apa sih itu ilmu hipnoterapi atau terapi hipnosis. Nah, secara umum makna dari hipnoterapi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dari psikologi yang mempelajari kemanfaatan dari sugesti untuk mengatasi permasalahan pikiran, perasaan, dan perilaku pada setiap individu atau seseorang untuk tujuan terapi yang dilakukan oleh terapis dengan mengedepankan aspek kunci dari sebuah kemampuan komunikasi. Selain itu, hipnoterapi juga merupakan bentuk dari proses terapi yang mampu untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kemampuan diri atau sistem coping bagi setiap individu untuk mengadaptasikan dari hal yang negatif untuk ke arah yang positif. Aspek ini diharapkan mempunyai dampak lama dan berkelanjutan untuk fungsi kemanfaatan kesehatan atau tujuan yang lebih baik. Nah, itu yang perlu diketahui secara definisi. Nah, teori-teori dan sejarah telah mengatakan bahwa terapi hipnosis itu sangat bermanfaat sekali untuk dunia kesehatan. Kenapa demikian? Kita bisa mengingat dari teorinya terlebih dahulu. Karena untuk teori hipnosis secara umum, yang pertama ada teori imobilisasi yang merupakan bentuk konsep bahwa hipnosis dibutuhkan oleh manusia sebagai suatu mekanisme pertahanan proteksi dalam menghadapi ketakutan atau bahaya yang memberikan ancaman bagi setiap manusia. Sedangkan teori tidur yang dikondisikan, yaitu bentuk kondisi alfa atau theta pada manusia, merupakan kondisi trans yang sangat nyaman, di mana setiap individu atau manusia memiliki batas ambang nyaman yang di dalamnya itu sangat terjaga. Selain itu, ada juga yang menyatakan, yaitu teori inhibisi atau aktivitas ideomotor, di mana pada konsep ini banyak beberapa pendapat memberikan keterangan bahwa efek dari sugesti adalah hasil atau produk dari inhibisi dan perlakuan ideomotor, dan sugestibilitas hanya sebuah pengalaman dari imajiner yang diaktualisasikan hingga terbentuk aktivitas ideomotor tersebut. Secara garis besar, dari teori ini adalah menggambarkan perwujudan dari sugesti ke dalam pengalaman yang diimajinasikan dalam wujud yang nyata atau arahan terapis. Akan tetapi, teori ini tidak sepenuhnya menjawab semua komponen fisiologis dari tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada teori neo-disosiasi atau disosiasi. Pada konsep ini memberikan wacana bahwa semua hipnosis mampu menjadikan individu memiliki kesadaran yang berbeda karena dapat menghapus perilaku, kehendak, dan hanya menyisakan perilaku otonomik pada tingkat refleks. Nah, sedangkan teori-teori yang selanjutnya, yaitu seperti teori memainkan peran dan teori regresi, lebih mengedepankan bagaimana setiap individu yang mengalami hipnosis melakukan sebuah permainan peran dan membiarkan terapis menciptakan kondisi nyata untuk mereka, sehingga apa yang dilakukan adalah selayaknya aslinya. Hal ini tidak terlepas dari keadaan sosial yang telah dilalui sebelumnya. Sehingga keadaan sosial inilah yang menjadi memori dasar atau tumpuan bagi setiap individu untuk mampu dibangkitkan dalam sebuah permainan dari sugesti terapi sehingga proses recall bisa dilakukan dengan baik dan benar. Sedangkan regresi sendiri adalah bentuk yang menyebutkan bahwasanya teori mencoba menggambarkan bagaimana perilaku, gambaran dari kondisi atau kejadian yang telah terjadi dan terbentuk pada setiap individu sehingga mereka mencoba melakukannya kembali. Kondisi ini biasanya terjadi pada individu dengan kasus psikologis yang membutuhkan support system yang lebih baik, terutama kehadiran orang terdekat
atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan keringanan atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan konstruktif. Selanjutnya, syarat untuk melakukan suatu hipnoterapi yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya adalah ada dua hal yang pokok. Yang pertama adalah terapis atau fasilitator, yang kedua klien atau subjek yang akan kita lakukan proses terapi. Nah, terapis atau fasilitator ini sangat penting sekali menjadi kunci, karena adanya terapis yang harus mampu menjalani kerjasama dengan baik. Artinya, terapis harus mempunyai kemampuan atau skill bagaimana membina suatu relasi yang kuat dengan tujuan sasarannya bisa lebih dekat atau percaya kepada terapis itu sendiri, di mana tujuannya adalah sang klien atau pasien yang akan dilakukan terapis ini yakin bahwasanya terapis itu mampu menjadi media untuk penyelesaian masalah yang telah dihadapi. Nah, karena itu seorang fasilitator harus benar-benar memperhatikan siapa yang menjadi pasiennya. Hal ini bertujuan untuk persamaan persepsi dalam tingkat sadar bisa menuju alam bawah sadar yang selaras. Secara garis besar, suatu terapi hipnosis atau hipnoterapi mudah dijalankan dengan syarat dasar yaitu mau dan bersedia secara sukarela, kemampuan fokus yang baik, dan mampu memahami komunikasi dengan baik dari fasilitator yang telah diberikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu perlu diketahui bahwa pasien atau yang akan dilakukan terapis yang menjalani hipnoterapi tidak harus dalam keadaan tidur seperti dalam perintah, contoh tidur ya. Akan tetapi pasien masih dalam kondisi trans dan mampu mengobservasi sekitar dan memahami lingkungan, sehingga pasien bisa menerima arahan atau menolak arahan yang diberikan oleh fasilitator bila tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Calon pasien hipnoterapi yang memang untuk tujuan terapi harus mempersiapkan diri dengan baik, seperti bila dibutuhkan pemeriksaan fisik, laboratorium, dan lain-lain sebelum menjalani proses hipnoterapi. Ini sangat penting agar keduanya saling terjaga koneksivitas yang baik, sehingga proses berjalannya terapi akan maksimal. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah seperti bagaimana sih tahapan yang seharusnya dilakukan untuk terapi. Nah, di sini akan kita kupas secara singkat terkait dengan tahapan hipnoterapi atau terapi hipnosis. Yang pertama yang harus diketahui adalah pre-induksi, yang kedua induksi, deepening, depth level test, sugesti, dan tahap terminasi. Nah, yang pertama yaitu pre-induksi, yaitu suatu proses tahap awal dalam melakukan suatu hipnosis. Pada tahapan ini, seorang terapis akan mengenali siapa calon pasiennya atau kliennya. Semua informasi tentang pasien harus diketahui dan hubungan saling percaya antar keduanya juga harus terbentuk dengan baik. Pasien wajib memahami dengan baik tujuan terapi yang akan dijalani secara sukarela agar mudah untuk diarahkan. Karena untuk tujuan terapi dan selanjutnya legalitas atau dengan inform consent yang sudah dilakukan juga harus berjalan dengan baik. Tidak sedikit yang mengalami kegagalan atas terapi hipnosis. Hal ini terjadi karena aspek tidak dijalankan dengan baik sehingga tidak menemukan aspek terapi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya tahap induksi, yaitu proses di mana seorang terapis mengarahkan pasien dari kondisi sadar menuju alam bawah sadar yang secara simultan dari gerbang beta, alfa menuju theta dengan menembus critical area. Semakin tenang pasien, maka semakin trans kondisinya atau semakin nyaman. Nah, proses ini kita dengan melakukan arahan fokus. Salah satu contohnya adalah lihatlah di jari telunjuk Anda ada titik hitam. Bila Anda lihat, maka titik hitam akan semakin besar. Ketika semakin besar, maka semakin Anda mengantuk atau semakin Anda tenang.
Itu salah satu contoh di mana proses induksi yang dilakukan. Nah, selanjutnya jika tahapan 1-2 sudah berjalan dengan baik, tahap selanjutnya adalah deepening. Pada tahapan ini, proses bila seseorang terapis perlu untuk membawa pasien lebih dalam lagi di kondisi trans yang sesungguhnya, sehingga deepening ini dibutuhkan. Contohnya, silahkan Anda hitung angka 1-100. Semakin Anda hitung, maka Anda akan semakin nyenyak, semakin tenang, semakin rileks. Nah, ini adalah salah satu contoh kata atau kalimat yang digunakan untuk proses deepening. Tidak harus 1-10 atau sebut angka, bisa dalam bentuk yang lain sesuai dengan kemampuan terapis itu sendiri. Nah, ini akan diikuti oleh pasien dengan baik, dengan tujuan dia mengharapkan permasalahan yang dialami bisa teratasi. Selanjutnya, ketika deepening ini sudah dijalankan dan seorang terapis perlu untuk melakukan suatu cross check, maka tahapan selanjutnya yaitu dilakukan yang namanya depth level test, di mana proses tahapan ini adalah suatu proses di mana seorang terapis melakukan uji tingkat kedalaman trans pasien, seperti melakukan tes nyeri atau rangsang nyeri, atau tes yang lain seperti kita angkat tangannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika spontan jatuh maka dalam kondisi trans atau benar-benar dalam keadaan tenang. Bila tidak, maka pasien perlu diinduksi lagi atau di-deepening kembali. Begitu pula dengan proses depth level testnya. Nah, ini dilakukan agar benar-benar arahan yang diberikan oleh terapis itu berjalan dengan baik, sehingga tujuan terapi akan didapatkan. Nah, ketika sudah terjadi tahapan-tahapan tersebut, maka selanjutnya adalah proses sugesti atau proses terapi. Nah, tujuan ini tergantung tujuan terapinya apa. Jika tujuan terapinya untuk contohnya seperti menghilangkan fobia, atau untuk contohnya yang lain yang digemari oleh orang-orang dengan kondisi tubuh tertentu, misal gemuk sehingga dia perlu yang namanya hypnodiet. Nah, itu juga sesuai dengan sugesti atau tujuan terapinya. Karena untuk tahapan ini di mana suatu proses terapi dari terapis yang diberikan kepada pasien, hal ini dijalankan ketika pasien sudah benar-benar dalam kondisi trans. Tetapi terapi yang harus dilakukan benar-benar harus diarahkan dengan baik. Contoh kata-kata atau kalimat dalam kalimat sugesti atau terapis yaitu, mulai sekarang tanamkan pada diri Anda, tanamkan pada jiwa dan pikiran Anda bahwa Anda adalah seorang pribadi yang kuat, santun, percaya diri, dan mampu untuk maju, dan mampu bekerja sama dalam suatu kinerja, sehingga Anda akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat sugesti atau kalimat terapis yang diberikan sesuai dengan tujuan terapinya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh klien itu nanti akan teratasi dengan baik. Tentu ini butuh kerjasama, koneksitas yang sangat kuat antara terapis dengan pasiennya. Nah, sehingga itu nanti akan terwujud secara maksimal. Ketika semua tahapan tadi sudah berjalan dengan baik, tahap selanjutnya adalah tahap terminasi, yaitu proses seorang terapis harus mengakhiri proses terapi karena tujuan terapi sudah berjalan dengan baik, membawa pasien menuju alam sadar yang semula dengan harapan suatu tujuan awal dari proses hipnoterapi tercapai. Nah, saya kasih contoh untuk kalimat terminasinya, yaitu Anda akan saya bangunkan atau Anda akan saya kembalikan dalam keadaan sadar. Nah, dengan catatan ketika Anda bangun atau ketika Anda sadar nanti akan lebih segar,
fisik Anda akan lebih bugar, jiwa dan pikiran Anda akan lebih baik dan luar biasa hebat. Untuk itu, Anda harus mengikuti arahan saya. Mulai hitung 1, 2, 3. Di angka 3 Anda akan terbangun, Anda akan sadar dan siap hitungan yang akan saya mulai. Itulah contoh kalimat terminasi. Nah, ada garis yang harus ditekankan, yaitu bahwa kalimat terminasi itu harus intinya kesimpulan dari tujuan terapis, yaitu setelah Anda terapi, orangnya akan lebih termood lagi atau lebih bersemangat kembali, seperti itu. Itulah tahapan-tahapan dasar yang harus dilakukan oleh seorang terapis kepada pasien. Nah, manfaatnya apa yang perlu kita ambil? Kenapa penting suatu terapi hipnosis? Ya, karena apa? Manfaat dari hipnosis adalah untuk fisik. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya, terkait terapi nyeri pada kondisi penyakit tertentu pada manusia dan bukan penyakit seperti pasien yang akan dihitan. Akan tetapi hipnoterapi juga bermanfaat pada kasus-kasus lain. Ya, seperti tadi kegemukan ataupun fobia dan lain-lain. Pada kondisi psikologis, manfaat pada area ini adalah lebih pada penguatan emosional seseorang, seperti ketika akan menghadapi ujian, kecemasan, motivasi, kondisi depresi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kondisi psikologis dan mental. Selain itu juga sangat bermanfaat untuk keadaan perilaku atau habit. Ternyata dari hasil observasi ditemukan juga manfaat hipnoterapi juga bisa digunakan untuk pembentukan coping perilaku baru, seperti perilaku merokok, minum minuman keras, atau perilaku negatif lainnya yang bisa dibentuk terkait dengan perilaku baru yang lebih konstruktif untuk tujuan terapi yang baik. Nah, itulah salah satu manfaat dari terapi hipnosis terkait dengan efek samping atau kontraindikasi yang akan Anda temui ketika melakukan terapi hipnosis. Ya, di sini kontraindikasinya adalah jangan dilakukan pada pasien atau sasaran yang mengalami riwayat tertentu. Ya, seperti pada kondisi pasien yang punya riwayat asma, kemudian ketika Anda melakukan terapi di tahap induksi atau deepening, Anda memberikan sesuatu simultan yang itu membangkitkan asmanya, itu harus dihindari ya, karena dikhawatirkan nanti akan memicu timbulnya asma. Nah, efek sampingnya yaitu pertama itu ada hang, kemudian up reaksi, yang terakhir adalah pegal. Ini tidak semuanya akan terjadi, tetapi secara garis besar dijumpai pada beberapa kasus hipnoterapi. Nah, hang sendiri di sini adalah kondisi seperti memang tidak semua terjadi pada pasien hipnoterapi. Hang adalah kondisi kekacauan tindakan yang dilakukan akan tetapi tindakannya tidak sesuai tanpa disadari, seperti ingin mengambil air akan tetapi memegang makanan. Nah, ini karena adanya ketidaksinkronkan antara terapis dengan pasien. Nah, makanya di awal tadi kita harus memperhatikan aspek kedekatan hubungan yang saling percaya. Selanjutnya adalah apreaksi. Secara psikologis bahwa tujuan terapi memang untuk tujuan terapi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan timbul apreaksi, yaitu suatu reaksi yang di luar dari kondisi yang wajar, seperti kesedihan. Tiba-tiba ketika terapi orangnya sedih, menangis dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Nah, sebelum itu makanya perlu ditekankan riwayat-riwayat yang pernah dialami oleh pasien atau orang yang akan diterapi itu harus digali dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah pegal. Nah, ini hal-hal yang lumrah ya, terjadi di beberapa durasi dan setelah hipnoterapi. Kondisi ini terjadi, tubuh kadang berespon pegal tetapi perlahan berubah segar yang akan dirasakan oleh pasien yang telah diterapi. Ya, itu perlu harus dibangkitkan kembali. Kuncinya adalah agar ini tidak terjadi di tahap terminasi. Seorang terapis harus menjalankan motivasi yang baik agar efek samping ini tidak muncul pada pasien-pasien yang mengalami terapi hipnosis. Oke, itulah yang bisa kita sharingkan di channel Iksada TV. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
dan kita semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iksada TV.